Pagi di Tuban selalu dimulai dengan suara ayam jantan dan deru motor pedesaan yang lewat di jalan berdebu. Di kampung Tambak Boyo, deretan rumah kayu berdiri berimpitan. Sebagian sudah lapuk dimakan usia, sebagian lain dipenuhi jemuran baju warna-warni yang menandakan kehidupan tetap berjalan meski sederhana. Di ujung gang sempit itu, seorang pria bernama Paijo menggulung lengan bajunya dan menuntun becak tuanya keluar dari garasi bambu yang hanya beratap sengkaratan. Becak itu bukan becak bagus. Catnya mengelupas, ban belakangnya miring, dan sadelnya dilapisi kain bekas agar tak menempel ke besi dingin. Tapi Paijo tetap mengelapnya setiap pagi dengan kain kumal. Ia tahu, satu-satunya penghasilan yang bisa diandalkan berasal dari roda tua itu. Tubuhnya kurus, kulitnya legam, terbakar matahari. Di wajahnya tergambar lelah yang tak pernah habis, seolah hidup sudah lama berhenti memberinya harapan. Ia meninggalkan rumah kecil berdinding anyaman bambu. Di dalamnya, istrinya Sarti menyiapkan sarapan sederhana nasi jagung dengan sambal terasi dan irisan mentimun. Mereka jarang makan lauk. Anak mereka sudah lama merantau ke Surabaya, bekerja serabutan, dan jarang memberi kabar. Sarti hanya bisa menatap punggung suaminya yang menjauh di jalan tanah sambil menghela napas panjang. Setiap hari seperti ini, tak pernah ada perubahan. Paijo menuntun becaknya ke arah alun-alun Tuban. Udara masih sejuk, tapi matahari pelan-pelan naik, menyengat kulit. Di sisi kiri jalan, deretan warung kopi mulai buka. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Aroma gorengan bercampur dengan bau solar dari kendaraan yang lewat. Paijo parkir di bawah pohon trem besi besar, tempat biasa para tukang becak mangkal. Ada 4 orang lain di sana, semuanya dengan wajah yang sama lelah dan pasrah, seperti dirinya. Hari-harinya selalu berjalan lambat, kadang dapat penumpang 1-2, kadang seharian tak ada yang mau naik. Tuban bukan kota besar, banyak orang lebih memilih ojek motor ketimbang becak. Kalaupun dapat rezeki, paling hanya cukup untuk beli beras 1 liter dan rokok sebatang. Tapi yang membuatnya paling sesak bukan kemiskinan itu sendiri, melainkan ejekan orang-orang. Anak-anak muda di sekitar alun-alun sering mengejeknya sebagai tukang becak bau matahari. Ibu-ibu di warung suka berbisik, katanya Paijo malas bekerja keras. Padahal ia bekerja dari subuh sampai malam. Dunia seolah menutup mata untuk orang sepertinya. Di dalam hatinya, ia mulai menyimpan rasa iri yang lama-lama berubah menjadi dendam terhadap nasib. Menjelang sore, ia duduk sendirian di bangku kayu dekat pantai Bum Tuban. Dari sana ia bisa melihat laut yang luas, ombak yang berdebur pelan, dan kapal nelayan yang menepi satu persatu. Di antara bau asin laut dan angin lembab, Paijo merasa kecil. Ia sering berpikir, laut itu seperti kehidupan indah, tapi menelan siapapun yang lemah. Di pantai itu pula ia sering melihat sesuatu yang ganjil. Beberapa malam terakhir, saat lewat untuk pulang, ia melihat sesajen mengapung di air. Kadang berisi bunga 7 rupa, kadang kepala ayam, kadang uang receh, dan dupa yang masih menyala. Orang-orang bilang, itu sesajen untuk penguasa Laut Selatan, untuk Nyi Blorong. Paijo tak terlalu peduli awalnya. Tapi malam itu, ketika ia duduk di pasir sendirian, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Dari kejauhan, di ujung dermaga, ada seorang lelaki tua menaruh kendi dan lilin sambil berbisik-bisik ke arah laut. Angin mendadak berhenti.
ombak menjadi tenang seperti kaca. Lalu muncul bayangan hitam panjang seperti ular besar melintas di permukaan air. Lelaki tua itu menunduk dalam-dalam dan kemudian menghilang di antara kabut laut. Paijo ketakutan, tapi sekaligus penasaran. Malam itu ia pulang dengan dada berdebar. Beberapa hari kemudian, Paijo mendengar kabar kalau lelaki tua di dermaga itu mendadak kaya. Ia membeli tanah, mengganti genting rumahnya dengan yang baru, dan istrinya memakai kalung emas besar. Orang-orang berbisik, katanya lelaki itu melakukan pesugihan Nyi Blorong. Kabar itu menyebar cepat di warung kopi. Setiap malam, para tukang beca sering membicarakannya. Beberapa menganggap itu cuma omong kosong. Tapi, ada juga yang percaya. Paijo hanya diam mendengarkan. Ia tak pernah bilang ke siapapun kalau ia melihat sendiri sosok di laut itu. Sejak hari itu, pikirannya tidak tenang. Ia mulai sering melamun, menatap laut dari kejauhan, membayangkan hidup yang berbeda. Satu malam, ketika hujan turun, rintik-rintik dan angin laut bertiup dingin, Paijo duduk di depan rumah. Air hujan menetes dari ujung atap seng, membentuk irama pelan yang memantul di tanah. Di pangkuannya, uang hasil narik becak hari itu hanya cukup untuk beli beras setengah kilo. Sarti sudah tertidur. Ia menatap ke arah kalender dinding, melihat tanda merah di tanggal Jumat Kliwon. Entah kenapa, malam itu hatinya terasa gelisah, seperti ada yang memanggil dari jauh. Keesokan harinya, Paijo menarik becak seperti biasa. Tapi di pikirannya hanya ada satu hal cerita tentang lelaki tua yang kaya mendadak karena pesugihan. Ia mulai berpikir, mungkin itu satu-satunya jalan keluar dari nasibnya. Ia sudah bekerja seumur hidup, tapi tetap miskin. Kalau ia mati pun, tak akan ada yang peduli. Sementara orang lain, dengan sedikit keberanian dan pengorbanan, bisa hidup berlimpah. Malam itu, setelah Sarti tertidur, Paijo keluar diam-diam. Ia membawa dupa, bunga 7 rupa, dan sebotol air kelapa muda. Ia berjalan menuju pantai Bum yang hanya berjarak 2 kilometer dari rumah. Langit mendung, bulan tertutup awan, ombak memukul pantai dengan suara keras. Di tepi pasir, ia menaruh sesajen seadanya dan membakar dupa. Asapnya menari tertiup angin. Paijo menunduk, berdoa pelan tanpa tahu kepada siapa ia berbicara. Ia hanya mengucap dalam hati, "Tolong, beri aku jalan agar hidupku berubah." Beberapa menit tak terjadi apa-apa. Lalu, perlahan, angin berhenti. Suara jangkrik menghilang. Laut yang tadi bergelombang, kini menjadi tenang seperti kaca. Paijo merinding. Ia merasa ada sesuatu di belakangnya, tapi ia tak berani menoleh. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan panjang seperti ular besar bergerak di atas pasir, melingkari sesajennya, lalu menghilang ke laut. Saat itu juga, ia mendengar bisikan pelan, seperti suara perempuan di telinganya. Suaranya lembut tapi dingin, seolah keluar dari dasar laut. Paijo jatuh tersungkur. Tubuhnya menggigil, tapi matanya menatap lurus ke permukaan laut yang memantulkan cahaya aneh, kehijauan. Di tengah ketakutan itu, ada rasa lain, rasa ingin tahu, yang menekan rasa takutnya sendiri. Ia ingin tahu apakah itu tanda. Ia ingin tahu apakah laut benar-benar bisa memberinya apa yang dunia tolak darinya selama ini. Keesokan paginya, Paijo terbangun di rumahnya sendiri. Kakinya basah oleh pasir laut. Ia tak ingat bagaimana bisa pulang. Sarti heran melihatnya, tapi Paijo tak menjawab apapun.
Hari itu, ia kembali menarik becak. Tapi entah kenapa, tubuhnya terasa ringan. Sepanjang hari, ia mendapatkan penumpang terus-menerus. Uang yang ia dapat jauh lebih banyak dari biasanya. Dalam beberapa hari, keberuntungannya berlanjut. Ada orang yang tiba-tiba menyewa becaknya untuk antar barang, membayar 10 kali lipat dari harga biasa. Lalu seorang pemilik toko memberi pekerjaan tambahan padanya. Dalam seminggu, ia bisa membeli beras sekarung dan mengganti ban becaknya. Ia tak percaya pada kebetulan, tapi di dalam hatinya, ia tahu semua ini bukan kebetulan. Namun sejak itu juga, malam-malamnya tak pernah tenang. Setiap kali ia tertidur, Paijo bermimpi melihat lautan luas dengan sinar hijau di tengahnya. Di dalam mimpi itu, sosok perempuan berkulit licin seperti sisik ular muncul dari ombak. Wajahnya cantik, tapi matanya tajam seperti binatang. Ia memanggil Paijo tanpa suara, hanya dengan tatapan. Kadang, dalam mimpi itu, Paijo melihat dirinya duduk di singgasana emas di dasar laut, dikelilingi ular-ular besar yang melingkar di tubuhnya. Ia bangun dengan keringat dingin dan dada berdebar. Tapi anehnya, setiap pagi setelah mimpi itu, selalu ada keberuntungan baru yang datang. Seolah mimpi dan kenyataan berjalan beriringan. Hingga suatu sore, ketika ia melintas di pasar Tuban, seorang dukun tua menatapnya lama. Dukun itu tersenyum tipis dan berkata lirih, "Laut sudah menandai kamu." Kalimat itu membuat Paijo gemetar. Ia tak tahu apa maksudnya. Tapi semenjak malam di pantai itu, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia mulai sering termenung di pinggir laut, menatap ombak sampai larut. Tubuhnya semakin kuat, meski jarang makan. Namun setiap kali ia melewati pantai, bau amis laut terasa begitu kuat, seolah udara di sekitarnya membawa sesuatu yang tak terlihat. Kadang orang-orang di sekitar becaknya bilang, mereka mencium bau seperti darah ikan yang menempel di bajunya. Paijo pura-pura tidak mendengar. Ia hanya menunduk dan terus mengayuh becaknya. Sampai akhirnya di malam Jumat Kliwon berikutnya, ia kembali ke pantai dengan sesajen yang lebih banyak. Di hatinya ada rasa takut bercampur harap. Ia tak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perjanjian yang tidak bisa ia batalkan seumur hidupnya. Malam Jumat Kliwon itu datang dengan suasana yang ganjil. Sejak sore, langit Tuban tertutup awan kelabu. Angin laut berhembus kencang dari arah selatan, membawa aroma asin yang menusuk. Di sepanjang jalan menuju pantai Bum, dedaunan bergoyang keras seperti menolak kedatangan seseorang. Tapi Paijo tetap melangkah. Ia membawa buntalan kecil berisi bunga 7 rupa, sebatang dupa, sepotong ayam panggang, dan beberapa lembar uang kertas baru. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, meminta kekayaan pada penguasa Laut Selatan. Di dalam dadanya bercampur antara rasa takut dan harap. Ia tidak tahu apa yang menunggunya malam itu, tapi pikirannya sudah bulat. Hidup miskin sudah terlalu lama mencengkeramnya. Langkah Paijo berat karena pasir basah menahan tapaknya. Ombak bergulung deras memukul batu karang, tapi di sela suara laut yang bising itu, ia merasa seolah ada bisikan yang memanggil namanya. Udara malam begitu dingin sampai ke tulang. Ia berhenti di tempat yang sama seperti minggu lalu, di bawah pohon kelapa miring yang tumbuh di tepi pasir. Dari sana, ia bisa melihat laut yang tampak gelap seperti jurang tanpa dasar. Paijo menaruh sesajen di atas pasir, menyalakan dupa, dan menundukkan kepala. Asap tipis mulai naik, melengkung terbawa angin. Ia menatap laut yang bergelombang perlahan. Lama ia menunggu tanpa hasil. Namun, ketika jam hampir menunjukkan tengah malam,
Ombak tiba-tiba berhenti. Laut yang tadi bergemuruh berubah jadi tenang. Bahkan angin berhenti bertiup. Dari tengah laut muncul cahaya kehijauan yang perlahan bergerak mendekat. Air di sekitar cahaya itu berputar seperti pusaran. Paijo terpaku. Tubuhnya tak bisa bergerak meski kakinya ingin lari. Semakin dekat cahaya itu, semakin jelas terlihat bentuk sosok di dalamnya. Seorang perempuan muncul dari air, berjalan di atas permukaan laut seperti tidak menyentuhnya. Kulitnya licin berkilau seperti sisik ular. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Matanya memancarkan cahaya hijau yang tajam. Paijo tak mampu mengucapkan apapun. Dalam hati, ia hanya bisa menunduk, berharap makhluk itu tidak marah. Suara lirih bergema di kepalanya. Bukan dari mulut perempuan itu, tapi langsung menembus pikirannya. Suara itu lembut, namun menekan. Suara yang membuat lututnya lemas. Ia merasa sedang diawasi, dihakimi, sekaligus ditawari sesuatu yang besar. Di dalam pikirannya muncul bayangan yang begitu nyata. Tumpukan emas, rumah besar, mobil berjejer di halaman, dan uang yang tak habis-habis. Lalu suara itu kembali bergema, menawarkan kekayaan, dengan syarat yang jelas ia harus setia. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ada yang harus diserahkan sebagai tanda pengabdian. Tidak selalu nyawa manusia, tapi darah harus tetap mengalir. Paijo menunduk, keringat dingin menetes di punggungnya. Tapi di balik ketakutannya, ada rasa lega. Ia merasa tawaran itu adalah jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, ia mengiyakan dalam hati. Laut di depannya bergetar halus, dan sosok perempuan berkulit sisik itu tersenyum samar. Ia mendekat, menyentuh dahi Paijo dengan jarinya yang dingin. Seketika Paijo merasa tubuhnya seperti tersedot ke dalam laut, melihat kohia-kahia aneh dan bentuk ular besar yang melingkari dirinya. Ia tidak sadar berapa lama berada dalam keadaan itu. Ketika membuka mata, ia sudah terbaring di tepi pantai. Sesajennya hilang, hanya tersisa bunga layu dan abu dupa yang padam. Laut kembali bergelombang normal, seolah tak terjadi apa-apa. Langit sudah mulai terang di ufuk timur. Paijo bangkit dengan tubuh lemas. Dalam hatinya ada rasa aneh, seperti baru selesai menjalani sesuatu yang besar, tapi tak bisa dijelaskan dengan kata. Hari itu, ketika ia pulang ke rumah, dunia seolah berubah. Udara terasa lebih ringan. Jalan yang biasa tampak suram, kini terasa lapang. Istrinya, Sarti, menyambut dengan wajah bingung karena suaminya datang dengan wajah berbeda, lebih tenang, tapi juga lebih dingin. Paijo tidak menceritakan apapun. Ia hanya duduk di depan rumah, menatap matahari yang baru terbit, sambil menggenggam pasir yang masih menempel di telapak tangannya. Beberapa hari setelah malam itu, keanehan mulai muncul. Seorang pengusaha kayu dari luar kota datang mencari orang yang bisa mengantarkan barang ke pelabuhan. Entah dari mana nama Paijo disebut. Ia diberi pekerjaan membawa kiriman dengan bayaran besar. Dalam seminggu, uang yang ia dapat setara dengan penghasilannya selama sebulan. Keberuntungan itu terus berlanjut. Ia mendapat pesanan antar barang, lalu tawaran menjadi sopir pribadi, meski ia tidak punya mobil sendiri. Anehnya, pemilik mobil memberinya kunci begitu saja dan mempercayakannya untuk mengemudi. Dalam waktu singkat, Paijo bisa membeli sepeda motor bekas. Lalu becaknya ia jual. Semua berjalan terlalu cepat. Orang-orang di kampung mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka heran, bagaimana mungkin seorang tukang becak bisa tiba-tiba punya motor dan uang banyak. Sarti sendiri awalnya senang, tapi kemudian merasa cemas.
Suaminya mulai sering bangun tengah malam, duduk di halaman menatap laut dari kejauhan. Kadang ia terlihat berbicara sendiri atau tertawa pelan tanpa alasan. Dalam sebulan, Paijo mulai membangun rumahnya. Rumah bambu yang dulu reot dirubuhkan. Sebagai gantinya, berdiri rumah tembok dengan cat putih dan pagar besi. Ia mempekerjakan tukang, memberi mereka makan, dan upah besar. Warga kampung yang dulu memandang rendah, kini berubah menjadi ramah. Beberapa bahkan meminta pekerjaan darinya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak terlihat. Setiap malam Jumat Kliwon, Paijo tidak pernah tidur. Ia selalu keluar dari rumah membawa kantong kecil. Kadang ia kembali menjelang subuh dengan pakaian basah dan bau amis laut yang kuat. Sarti beberapa kali melihat pasir menempel di kakinya. Tapi Paijo hanya tersenyum dan bilang bahwa ia hanya berjalan-jalan. Suatu malam ketika hujan turun deras, seekor ular hijau besar muncul di halaman rumah. Sarti ketakutan, tapi Paijo tidak panik. Ia hanya berdiri menatap ular itu lama. Kemudian ular itu meluncur ke sumur dan menghilang. Sejak malam itu, rumah mereka sering tercium bau laut setiap Jumat malam. Padahal jarak ke pantai cukup jauh. Warga kampung mulai memperbincangkan hal aneh itu. Mereka bilang Paijo mendapat pesugihan. Ada yang bersumpah pernah melihat wanita cantik berpakaian hijau keluar dari rumahnya menjelang subuh. Beberapa tukang yang bekerja membangun rumahnya bahkan mengaku melihat bayangan ular besar di atap rumah ketika malam mulai gelap. Tapi setiap kali mereka mencoba membicarakannya, keesokan harinya selalu ada saja kesialan. Tangan terluka, barang hilang, atau anaknya sakit. Paijo tahu semua itu tapi tidak peduli. Ia sibuk menikmati kekayaannya. Setiap hari ada uang masuk. Ia mulai membeli mobil bekas, lalu disewakan. Dalam waktu beberapa bulan, ia punya lebih dari satu. Rumahnya penuh dengan barang-barang baru. Namun di matanya mulai terlihat sesuatu yang lain, tatapan kosong yang dalam. Seperti seseorang yang tidak lagi hidup sepenuhnya di dunia manusia. Sarti mulai takut. Ia sering mendengar suara desis dari dalam kamar mandi saat tengah malam. Kadang air di bak tampak berguncang sendiri, seolah ada sesuatu di dalamnya. Pernah sekali ia terbangun dan melihat suaminya duduk di ruang tamu dengan mata melotot ke arah dinding. Ketika ia mendekat, Sarti melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakang Paijo, lalu menghilang dalam sekejap. Namun Paijo tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Ia sudah terikat. Setiap Jumat Kliwon, ia merasakan sesuatu dari dalam tubuhnya yang memanggil. Rasa panas di dada, rasa haus yang tak bisa dihilangkan, dan dorongan untuk pergi ke pantai. Ia mencoba melawan, tapi semakin ditahan, semakin kuat. Akhirnya ia menyerah dan pergi setiap malam yang ditentukan. Di pantai, ia selalu melihat sosok itu menunggunya. Kali ini, perempuan berkulit sisik itu muncul bukan dari laut, melainkan dari kabut. Paijo hanya menunduk. Ia merasa takut, tapi di saat bersamaan, tubuhnya terasa ringan setiap kali pulang. Setelah setiap pertemuan itu, uang dan keberuntungan selalu datang tanpa sebab, seolah dunia tunduk padanya. Namun dalam hati kecilnya, Paijo mulai sadar ada sesuatu yang salah. Ia merasa tidak benar-benar hidup. Kadang saat bercermin, bayangannya tampak berbeda. Di matanya ada pantulan hijau yang tidak bisa hilang. Tangan kirinya kadang terasa dingin,
seperti sisik ular. Ia tidak tahu berapa lama bisa bertahan dengan perjanjian itu, tapi setiap kali mencoba berpikir untuk berhenti, suara lembut dari laut selalu memanggil, mengingatkan bahwa semua ini ada harganya. Dan malam itu, ketika ia kembali dari pantai dengan tubuh basah, seekor ular hijau kecil merayap keluar dari saku bajunya dan menghilang ke bawah tempat tidur. Ia menatap arah ular itu pergi, lalu tersenyum samar. Dalam senyumnya ada sesuatu yang tidak lagi manusia. Pagi itu, kampung Tambak Boyo di Tuban tampak berbeda. Di antara rame-rama kayu yang berderet rapat, satu rumah baru berdiri dengan cat putih mengilap dan pagar besi berwarna hitam. Rumah itu milik Paijo, mantan tukang becak yang kini hidupnya berubah drastis. Beberapa bulan setelah malam di pantai itu, kehidupannya berbalik arah. Dari orang miskin yang sering diejek, kini ia menjadi orang paling disegani di kampung. Di halaman rumahnya sudah terparkir satu mobil hitam yang berkilau di bawah sinar matahari. Tak ada yang tahu dari mana datangnya uang sebanyak itu. Semua yang mengenalnya dulu masih tak percaya bahwa orang seperti Paijo bisa punya rumah megah, kendaraan baru, dan usaha yang terus berkembang. Rumah lamanya yang dulu reot kini rata dengan tanah. Di tempat itu berdiri bangunan besar 2 lantai dengan lampu taman, jendela kaca besar, dan teras luas yang dihiasi pot bunga. Pekerja bangunan dari luar daerah datang setiap hari untuk menyelesaikan detail kecil yang belum rampung. Suara palu dan bor terdengar sepanjang waktu, bercampur dengan desis-desis warga yang mengamati dari kejauhan. Paijo tidak banyak bicara dengan siapapun. Ia jarang keluar rumah, kecuali untuk urusan penting. Ia mulai mengenakan pakaian rapi, jam tangan mahal, dan sepatu kulit. Istrinya, Sarti, yang dulu selalu mengenakan daster lusuh, kini memakai perhiasan emas dan kain batik halus. Namun, di balik perubahan itu, raut wajah mereka tidak terlihat bahagia. Ada sesuatu yang kosong di mata keduanya. Warga kampung sering bercerita bahwa setiap malam Jumat Kliwon, rumah Paijo seperti hidup sendiri. Dari jalan depan, terlihat bayangan bergerak di balik tirai jendela. Meski lampu-lampu padam, kadang terdengar suara gemerincing seperti ular merayap di lantai. Disusul bau amis yang menyengat sampai keluar pagar. Beberapa warga pernah mencoba mengintip, tapi esoknya mereka jatuh sakit tanpa sebab. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekat jika malam tiba. Paijo tidak peduli dengan semua bisikan itu. Ia sibuk menghitung uang dan mengatur pekerjaannya. Dalam waktu singkat, ia membuka usaha persewaan mobil dan angkutan barang. Semua berjalan lancar, bahkan terlalu lancar. Uang datang tanpa henti, dan apapun yang ia sentuh seperti berubah menjadi keberuntungan. Namun keberuntungan itu tidak datang tanpa bayangan. Setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu bangun lebih awal. Sarti tahu kebiasaan itu, tapi tidak pernah berani bertanya. Paijo akan berdiri lama di depan cermin kamar, menatap wajahnya sendiri. Di pantulan cermin, kadang tampak sesuatu di belakangnya. Sesosok wanita berambut panjang, kulitnya hijau muda seperti sisik ular yang berkilau di bawah cahaya lampu. Wajahnya cantik tapi menakutkan, seolah bukan makhluk manusia. Paijo hanya menunduk dan kemudian meninggalkan kamar. Ia berjalan ke arah pantai tanpa suara. Hujan, angin, atau petir tidak pernah menghalangi langkahnya. Setiap kali ia kembali menjelang subuh, tubuhnya basah kuyup dan aroma laut menempel kuat di bajunya. Ketika fajar datang,
Wajahnya tampak lebih segar dan matanya berkilat seperti seseorang yang baru saja mendapat tenaga baru. Namun setelah setiap pertemuan itu, sesuatu di rumah selalu berubah. Kadang ada uang yang tiba-tiba muncul di meja. Kadang perhiasan di lemari bertambah tanpa ada yang membeli. Pernah sekali Sarti menemukan sisik hijau kecil menempel di lantai kamar, licin dan berbau amis. Ia membuangnya ke tempat sampah. Tapi esoknya sisik itu muncul lagi di tempat yang sama. Waktu berlalu dan kekayaan Paijo semakin besar. Ia membeli mobil kedua. Lalu ketiga, ia mengganti furnitur rumah, menambah pekerja, dan mulai dikenal di pasar Tuban sebagai orang yang dermawan. Tapi di balik senyum yang ia tunjukkan ke orang-orang, batinnya perlahan rusak. Ia sering mendengar bisikan di telinganya, terutama saat malam mulai turun. Bisikan itu lembut tapi menuntut. Suara perempuan yang sama dengan malam di pantai. Suara itu mengingatkan janji yang sudah diucapkan. Paijo tahu apa yang dimaksud suara itu. Ia harus menyerahkan sesuatu setiap malam Jumat Kliwon. Selama beberapa bulan, ia mengorbankan ayam jantan, kambing, dan sesajen lainnya. Tapi semakin lama, bisikan itu semakin kuat. Ia diminta memberikan sesuatu yang lebih besar. Setiap kali ia mencoba menolak, tubuhnya terasa panas dan kepalanya berdenyut keras. Sarti mulai ketakutan melihat perubahan suaminya. Paijo sering duduk berjam-jam tanpa bicara, menatap kosong ke arah laut dari jendela. Kadang ia tiba-tiba tertawa kecil tanpa alasan. Suatu malam, saat Sarti terbangun, ia melihat Paijo berdiri di teras rumah dengan mata melotot ke arah kegelapan. Di tanah di depannya ada ular hijau besar melingkar, mengangkat kepalanya tinggi seolah menatap Paijo. Ular itu kemudian menghilang ke dalam tanah tanpa suara. Sejak malam itu, Sarti mulai sering sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan matanya selalu tampak kosong. Dokter bilang tidak ada penyakit apapun, tapi setiap malam Jumat Kliwon, suhu tubuhnya turun drastis dan keringat dingin keluar dari pori-porinya. Kadang ia berteriak di tengah tidur, menyebut nama suaminya sambil menutup telinga seperti mendengar sesuatu yang menakutkan. Paijo mulai sadar bahwa rumahnya tidak lagi menjadi tempat aman. Di dalam rumah megah itu, udara sering terasa lembab seperti di dasar laut. Bau amis muncul tanpa sebab. Air di bak mandi kadang berguncang sendiri, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Lampu sering mati tiba-tiba, dan ketika menyala kembali, benda-benda di rumah sudah berpindah tempat. Warga sekitar juga mulai melihat hal aneh. Seorang tukang parkir yang lewat depan rumahnya mengaku melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di jendela lantai 2. Padahal Paijo sedang di luar kota dan istrinya sedang sakit. Anak-anak kecil yang bermain di gang sering mendengar suara desisan ular dari arah rumah itu. Setiap sore menjelang maghrib, rumor mulai menyebar luas. Orang-orang percaya Paijo sudah bersekutu dengan makhluk laut. Beberapa warga bahkan yakin bahwa mobil-mobil yang ia miliki bukan hasil usaha, melainkan pemberian dari makhluk gaib. Mereka mengatakan bahwa setiap kali Paijo membeli mobil baru, ada ikan besar yang terdampar di pantai keesokan harinya dengan luka di perutnya. Paijo tidak peduli. Ia sudah terlalu dalam untuk mundur. Tapi jauh di dalam dirinya, ia mulai merasa takut. Setiap kali ia melihat wajahnya di cermin, matanya tampak lebih gelap dan kulit di lehernya terasa dingin seperti sisik. Ia mulai kehilangan tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan laut dan ular besar
selalu muncul dalam mimpinya. Pada suatu malam, saat bulan purnama menggantung di atas laut, Paijo terbangun karena mendengar suara langkah di ruang tamu. Ia keluar dari kamar, tapi rumahnya kosong. Namun di lantai, ada bekas basah berbentuk jejak kaki perempuan yang meninggalkan air asin di setiap langkahnya. Jejak itu berakhir di depan pintu menuju halaman. Dan di sana, di bawah cahaya bulan, tampak rambut panjang berserakan di tanah, basah dan berkilau seperti sisik ikan. Pagi harinya, Sarti semakin parah. Tubuhnya lemah dan matanya terlihat seperti tidak fokus. Paijo membawa istrinya ke rumah sakit, tapi dokter hanya berkata bahwa semua hasil pemeriksaan normal. Paijo tahu penyakit itu bukan dari dunia manusia. Ia mulai gelisah dan berpikir untuk menghentikan semuanya. Tapi setiap kali ia berniat berhenti, bisikan itu datang lagi, lebih keras dari sebelumnya, mengingatkan janji dan ancaman. Hari-hari berikutnya menjadi berat. Paijo mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia tidak tahu lagi apakah kekayaan yang ia miliki masih berarti. Rumahnya yang dulu menjadi kebanggaan kini terasa seperti penjara. Di setiap sudut, ia merasa sedang diawasi. Di kamar, di dapur, bahkan di halaman belakang, selalu ada bayangan yang bergerak cepat setiap kali ia menoleh. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur Tuban, sebuah kejadian aneh membuat warga heboh. Dari atap rumah Paijo keluar asap putih tebal, tapi bukan dari api. Asap itu berbau amis seperti darah ikan. Beberapa warga mencoba memanggil Paijo, tapi tidak ada jawaban. Ketika mereka mendekat, dari balik jendela terlihat sepasang mata hijau menyala menatap keluar, lalu hilang dalam sekejap. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekati rumah Paijo. Setelah maghrib, rumah besar yang dulu menjadi kebanggaan kampung kini berubah menjadi sumber ketakutan. Hanya pada siang hari, orang masih berani lewat di depannya. Tapi malam hari, jalan itu selalu sepi. Paijo tahu hidupnya sudah tidak sama. Kekayaan yang ia dapat kini terasa seperti beban. Ia sadar setiap benda yang ia miliki membawa kutukan. Tapi ia tidak bisa berhenti. Setiap kali mencoba menjauh, sesuatu di dalam dirinya menolak. Ia sudah terikat, dan laut tidak pernah melepaskan siapapun yang sudah membuat janji. Angin laut bertiup kencang malam itu, membawa aroma asin yang menusuk hingga ke jantung Tuban. Langit tampak kelabu, dan bulan purnama bersembunyi di balik awan tebal. Di rumah megah milik Paijo, suasana terasa sangat mencekam. Hujan turun perlahan, menetes di genting seperti langkah kaki di atap. Paijo duduk sendirian di ruang tamu. Lampu gantung berkilau redup menyorot wajahnya yang pucat. Di meja ada dupa yang masih menyala dengan asap putih menari ke langit-langit. Di sebelah dupa ada mangkuk berisi darah ayam segar, bunga 7 rupa, dan seikat rambut basah. Semua itu adalah bagian dari ritual yang ia lakukan setiap malam Jumat Kliwon selama berbulan-bulan. Paijo sudah terbiasa menjalankan ritual ini. Ia tidak tahu kapan tepatnya ia mulai kehilangan rasa takut, karena rasa khawatir sudah berubah menjadi kebiasaan. Tapi malam ini berbeda. Udara di sekelilingnya lebih berat. Dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Ia tahu sesuatu akan terjadi. Di lantai atas, Sarti terbaring lemah. Tubuhnya semakin kurus, dan kulitnya mulai pucat kehijauan. Ia jarang bangun. Sejak 2 minggu terakhir, dokter sudah menyerah karena tidak menemukan penyakit apapun. Kadang tubuhnya bergetar sendiri,
seperti sedang menahan sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Paijo tahu keadaan istrinya berkaitan dengan perjanjian yang pernah ia buat. Tapi setiap kali ia mencoba menghentikan semuanya, pikirannya dipenuhi bisikan yang memaksanya untuk tetap melanjutkan. Ia tahu ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam kegelapan. Ia hanya berharap malam ini cepat berlalu. Menjelang tengah malam, angin berhenti berhembus, udara menjadi diam. Bahkan, suara jangkrik pun hilang. Di luar, laut terdengar bergemuruh keras, seperti sedang marah. Rumah itu seakan dikelilingi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Paijo berdiri, menatap ke jendela yang tertutup tirai tebal. Ia bisa merasakan tatapan seseorang dari luar. Tiba-tiba lampu ruang tamu padam. Hanya asap dupa yang masih menyala samar. Dalam gelap itu, Paijo mendengar suara gemerisik di lantai, seperti sesuatu yang melata. Lambat tapi berat, suara itu mendekat. Makin lama makin jelas, disertai aroma amis yang menusuk hidung. Paijo menahan napas. Jantungnya berdetak cepat. Dari arah tangga, muncul bayangan panjang melingkar. Bayangan itu bergerak naik turun seperti ular besar yang sedang mencari mangsa. Lantai rumah terasa bergetar pelan dan udara mulai terasa lembab. Paijo tahu siapa yang datang malam itu. Ia sudah menunggu, tapi kali ini rasa takutnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Asap dupa tiba-tiba padam, dan di dalam kegelapan muncul sinar hijau redup dari arah ruang tengah. Paijo berjalan perlahan ke sana. Setiap langkah terasa berat. Ketika ia tiba di depan ruang tengah, sinar itu semakin terang dan membentuk sosok wanita. Kulitnya bersisik hijau keemasan, rambutnya panjang menutupi punggung, dan matanya menyala seperti batu zamrud. Itulah Nyi Blorong, makhluk laut yang memberinya kekayaan. Paijo hanya bisa menunduk. Ia tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang ketika makhluk itu mendekat. Ular besar muncul dari tubuh wanita itu, melingkari kakinya dan menjilat lantai dengan lidah bercabang. Bau amis semakin kuat, membuat udara terasa seperti di dasar laut. Nyi Blorong berdiri di depan Paijo, tatapannya tajam. Dan meski tak ada suara keluar dari mulutnya, Paijo bisa mendengar bisikan di kepalanya. Ia tahu apa yang diinginkan makhluk itu. Sudah saatnya ia membayar janji. Selama ini, Paijo selalu berhasil menunda. Ia hanya memberikan sesajen kecil, darah ayam, atau perhiasan emas sebagai pengganti. Tapi malam ini tidak ada lagi alasan. Bisikan di kepalanya berubah menjadi gema yang memerintahkan satu hal. Korban manusia. Tubuh Paijo gemetar. Bukan hanya karena takut, tapi juga karena kesadarannya mulai kabur. Ia merasa pikirannya ditarik keluar dari tubuhnya. Setiap kali ia mencoba melawan, suara itu semakin keras, membuat telinganya berdengung dan kepalanya seperti pecah. Ia jatuh berlutut, memegangi kepala sementara sosok itu mendekat dengan langkah perlahan. Dari lantai atas, Sarti tiba-tiba berteriak. Suaranya melengking, memecah keheningan rumah. Paijo berlari ke arah tangga, tapi langkahnya berat seperti ada yang menarik dari belakang. Ia menoleh, dan sesosok ular besar muncul dari lantai, melilit kakinya. Paijo berusaha melepaskan diri, tapi kekuatan ular itu jauh lebih besar. Ketika ia akhirnya berhasil naik, kamar Sarti sudah berantakan. Tirai robek, lampu jatuh ke lantai, dan udara di dalam kamar sangat dingin.
Sarti terbaring di ranjang dengan mata terbuka lebar. Tubuhnya kaku. Di lehernya tampak bekas luka melingkar seperti bekas lilitan. Paijo mendekat, tapi saat ia menyentuh tangan istrinya, tubuh Sarti berubah menjadi dingin dan keras seperti batu. Paijo menatap tak percaya. Ia tahu apa yang terjadi. Nyi Blorong sudah mengambil tumbalnya. Perjanjian itu akhirnya ditagih dengan nyawa orang yang paling dekat dengannya. Ia menjerit, tapi suaranya tertelan oleh angin yang tiba-tiba berhembus kencang dari jendela. Tirai berkibar liar, dan dari luar terdengar suara ombak menghantam keras ke pantai. Air laut mulai merembes ke dalam rumah. Dari celah pintu dan jendela, air asin mengalir deras, memenuhi lantai dengan cepat. Paijo mencoba kabur, tapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia merangkak ke ruang tamu, sementara air terus naik hingga setinggi lutut. Di dalam air itu muncul sisik-sisik hijau yang berkilau, diikuti bayangan ular besar yang melingkar di sekelilingnya. Nyi Blorong muncul kembali dari air. Kali ini lebih besar dan menakutkan. Setengah tubuhnya perempuan, setengahnya lagi ular dengan sisik mengilap. Ia menatap Paijo dengan mata tajam, dan meski tidak berbicara, Paijo mengerti pesan itu. Kekayaannya sudah selesai, dan waktunya untuk membayar penuh. Paijo berusaha berteriak, tapi air mulai memenuhi mulutnya. Ia meronta, mencoba melarikan diri, tapi semakin ia bergerak, semakin kuat lilitan yang mengikatnya. Air terus naik, menelan seluruh tubuhnya. Dalam beberapa detik, rumah itu dipenuhi suara air berputar dan desisan ular yang bergema seperti suara dari dunia lain. Ketika pagi datang, hujan sudah berhenti. Rumah Paijo tampak sepi dan kering. Tidak ada tanda-tanda air, tidak ada bau amis, tidak ada Paijo, dan tidak ada Sarti. Pekerja yang datang pagi itu menemukan semua pintu terkunci dari dalam. Setelah dipaksa dibuka, yang mereka lihat hanya ruangan kosong dengan dinding lembab dan lantai basah. Di ruang tamu, mangkuk berisi bunga 7 rupa masih ada di meja, tapi isinya sudah berubah. Di dalam mangkuk itu ada kulit manusia yang terkelupas dan beberapa sisik hijau kecil yang berkilau di bawah cahaya matahari. Tidak ada satu pun barang berharga di rumah itu. Semua emas, uang, dan perhiasan menghilang tanpa jejak. Warga Tuban heboh mendengar kabar itu. Beberapa orang berkata, Paijo dibawa ke laut oleh Nyi Blorong. Ada juga yang percaya bahwa ia masih hidup, bersembunyi di tempat yang jauh. Tapi yang pasti, sejak hari itu, rumah besar di Tambak Boyo menjadi rumah kosong yang ditakuti semua orang pada malam hari. Warga sering mendengar suara becak berjalan pelan melewati jalan depan rumah itu. Tidak ada orang yang mengayuhnya, tapi roda becak berputar sendiri, meninggalkan jejak basah seperti air laut. Kadang terdengar suara perempuan tertawa pelan, disusul aroma amis yang memenuhi udara. Rumah Paijo dibiarkan begitu saja. Lama-kelamaan, catnya mulai mengelupas. Pagar berkarat dan halaman ditumbuhi rumput liar. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan, anak-anak pun tidak mau bermain di dekat situ. Orang-orang percaya siapapun yang mendekati rumah itu akan mengalami nasib yang sama. Waktu berlalu dan cerita tentang tukang becak yang kaya mendadak tapi menghilang bersama istrinya menjadi legenda di Tuban. Orang-orang menyebutnya kisah kutukan pesugihan Nyi Blorong. Setiap kali ada warga yang tiba-tiba kaya tanpa sebab, mereka akan mengingat nama Paijo
sebagai peringatan. Kampung Tambak Boyo kini sepi saat malam Jumat Kliwon. Tidak ada yang berani keluar rumah. Laut di Tuban yang dulu indah kini dianggap angker. Banyak orang mengaku melihat sosok wanita berambut panjang berjalan di tepi pantai saat bulan purnama, diikuti ular besar yang melata di pasir basah. Orang-orang bilang itu adalah Nyi Blorong yang masih mencari mangsa baru, atau mungkin arwah Sarti yang terjebak di antara dunia manusia dan laut. Tidak ada yang tahu pasti, tapi setiap kali suara becak terdengar di malam sunyi, warga menutup pintu ropet-ropet dan mematikan lampu, berharap Paijo tidak singgah di rumah mereka. Sejak kepergian Paijo dan Sarti, rumah besar di Tambak Boyo menjadi tanda kutuk di tengah kampung Tuban. Tak ada yang berani mendekat, bahkan di siang hari sekalipun. Rumah itu kini berdiri sunyi. Dindingnya ditumbuhi lumut dan halaman dipenuhi daun kering. Pagar besinya berkarat, berderit setiap kali angin laut bertiup. Dari kejauhan, rumah itu tampak seperti tengkorak raksasa yang mengintai siapapun yang melintas. Waktu berjalan cepat, 5 tahun telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Namun, cerita tentang Paijo masih menjadi bahan pembicaraan warga Tuban. Mereka menyebutnya kisah pesugihan terkutuk. Jalan pintas menuju kekayaan yang berakhir dengan kehilangan segalanya. Setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang menyalakan dupa di rumah masing-masing, berharap agar arwah Paijo tidak singgah. Anak-anak di kampung itu tumbuh dengan ketakutan. Orang tua mereka selalu melarang bermain di dekat rumah kosong itu. Apalagi saat sore menjelang malam. Tapi larangan sering dianggap tantangan. Beberapa anak remaja yang nekat masuk ke halaman rumah mengaku mendengar suara becak berjalan pelan di dalamnya. Roda berputar tanpa ada yang mengayuh, diiringi suara gemerincing seperti gelang ular. Beberapa orang dewasa mencoba menjual rumah itu. Petugas dari kota datang untuk memeriksa, tapi setiap kali mereka masuk, kejadian aneh selalu terjadi. Ada yang tiba-tiba pingsan karena mencium bau amis darah. Ada yang mendengar bisikan dari arah kamar atas. Bahkan pernah seorang pekerja pembersih jatuh dari tangga setelah melihat bayangan perempuan berambut panjang di cermin. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani menawarkan rumah itu kepada siapapun. Lama-kelamaan, rumah tersebut dijuluki Rumah Nyi Blorong Tuban. Orang-orang percaya tempat itu telah menjadi pintu antara dunia manusia dan dunia gaib Laut Selatan. Beberapa orang tua mengatakan setiap pesugihan yang gagal akan berakhir di sana. Suara-suara aneh sering terdengar menjelang tengah malam. Tangisan perempuan, langkah kaki di lantai atas, dan suara air laut yang entah bagaimana bisa terdengar sampai ke tengah kampung. Pada suatu hari, datanglah seorang pengusaha muda dari luar kota bernama Rifki. Ia mendengar kabar rumah besar di Tambak Boyo dijual dengan harga murah. Ia tidak percaya dengan cerita mistis dan hanya berpikir itu hanyalah rumor orang desa. Ia membeli rumah itu dengan tujuan menjadikannya villa sekaligus tempat peristirahatan saat ia berkunjung ke Tuban. Ketika Rifki mulai merenovasi rumah itu, warga sekitar hanya bisa memperingatkan agar berhati-hati. Namun, ia tetap tidak peduli. Pekerja bangunan mulai masuk, membersihkan ruangan yang sudah lama tertutup debu. Di hari pertama, semua berjalan lancar. Tapi malamnya, kejadian ganjil mulai terasa. Pekerja yang tidur di lantai bawah
mengaku mendengar suara becak berhenti di depan pagar. Ketika mereka keluar untuk melihat, jalanan sepi dan tidak ada siapapun. Keesokan paginya, di tanah depan rumah ditemukan bekas roda becak dengan jejak air laut yang masih basah. Mereka mencoba mengabaikan, tapi kejadian itu terus berulang setiap malam. Rifki menolak percaya, namun makin lama ia sendiri mulai merasakan hal aneh. Bau amis laut muncul setiap kali ia memasuki kamar utama. Air dari keran kadang berubah asin dan meninggalkan noda hijau di wastafel. Suatu malam, ia mendengar suara perempuan tertawa pelan dari kamar mandi. Saat ia periksa, ruangan itu kosong. Hari demi hari, gangguan semakin parah. Para pekerja satu persatu berhenti karena ketakutan. Ada yang melihat ular hijau melata di lorong. Ada yang mendengar seseorang memanggil namanya di tengah malam. Dalam waktu seminggu, rumah itu kembali kosong. Rifki sendirian di rumah besar itu. Suatu malam Jumat Kliwon, Rifki terbangun karena mendengar suara roda becak di halaman. Suara itu berputar pelan. Semakin lama semakin dekat. Ia bangkit dan menyalakan lampu. Tapi listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap total. Dari arah jendela, terlihat cahaya hijau redup seperti sinar dari dasar laut. Rifki berjalan pelan menuju jendela. Saat ia menyingkap tirai, di luar terlihat sosok laki-laki memakai baju lusuh. Tubuhnya basah kuyup, dengan wajah yang sebagian rusak, seperti terbakar air asin. Di belakangnya, berdiri sosok wanita berkulit hijau, dengan rambut panjang dan mata menyala, seperti batu permata. Rifki mundur ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat. Namun begitu ia menoleh ke arah lain, sosok itu sudah berdiri di dalam ruangan. Udara di sekitarnya berubah dingin dan lembab. Bau amis menusuk hingga membuatnya mual. Rifki merasa kakinya tidak bisa digerakkan. Dari arah tangga, muncul ular besar dengan sisik berkilau hijau keemasan. Bergerak melingkar, mengitari kakinya. Dalam sekejap, tubuh Rifki ditarik ke bawah lantai, lenyap tanpa suara. Pagi harinya, warga menemukan pintu depan rumah terbuka lebar. Di lantai ruang tamu, ada genangan air asin dan jejak roda becak yang menuju ke halaman belakang. Tidak ada tanda-tanda Rifki. Mobilnya masih di garasi, tapi semua barang pribadinya hilang. Hanya sebuah jam tangan tergeletak di dekat mangkuk berisi bunga 7 rupa yang sudah layu. Warga panik dan kabar itu menyebar cepat ke seluruh Tuban. Polisi datang memeriksa, tapi tidak menemukan bukti kejahatan. Mereka menutup kasus itu sebagai orang hilang. Namun warga yakin Rifki mengalami nasib yang sama seperti Paijo. Sejak itu, rumah Tambak Boyo dianggap sebagai tempat yang terkutuk selamanya. Malam-malam di Tuban kembali mencekam. Angin laut yang berembus dari arah selatan membawa aroma asin yang kuat setiap kali bulan purnama datang. Beberapa orang yang melewati jalan depan rumah itu mengaku melihat sosok becak berjalan perlahan, dikayuh oleh seorang lelaki berwajah rusak dengan penumpang perempuan berambut panjang duduk di belakangnya. Roda becak berputar tanpa suara, meninggalkan jejak basah yang hilang di tikungan jalan. Penduduk sekitar kini banner-banner menjauhi tempat itu. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka menutup jendela dan menyalakan dupa. Anak-anak dilarang keluar rumah dan semua hewan peliharaan dikurung karena banyak yang menghilang secara misterius jika dibiarkan di luar rumah. Paijo kini menjadi legenda kelam yang tak pernah mati. Orang-orang percaya Nyi Blorong masih bersemayam di sana,
menjaga perjanjian lama yang belum selesai. Beberapa paranormal pernah mencoba menenangkan arwah di rumah itu, tapi tak satu pun berhasil. Ada yang jatuh sakit setelah melakukan ritual. Ada yang kehilangan kesadaran selama berhari-hari. Bahkan satu orang tidak pernah kembali. Waktu terus berjalan, tapi cerita itu tidak pernah hilang. Setiap kali ada warga yang tiba-tiba kaya mendadak di Tuban, orang-orang langsung mengaitkannya dengan pesugihan Nyi Blorong. Mereka percaya kekayaan cepat selalu memiliki harga, dan Laut Selatan tidak pernah memberi tanpa menagih kembali. Di malam-malam tertentu, terutama saat angin kencang datang dari arah pantai, terdengar suara air menetes dari dalam rumah kosong itu. Kadang ada cahaya hijau berpendar di jendela atas. Warga yang melihatnya memilih berdoa dalam hati. Mereka tahu itu pertanda Nyi Blorong sedang berjalan di dalam rumah, mencari siapa lagi yang berani melanggar batas antara dunia manusia dan dunia laut. Bagi sebagian orang, cerita ini hanya dongeng lama untuk menakuti anak kecil. Tapi bagi warga Tambak Boyo, kisah Paijo dan pesugihannya adalah kenyataan pahit yang mereka saksikan sendiri. Mereka masih ingat bagaimana seorang tukang becak sederhana tiba-tiba kaya raya, memiliki mobil, rumah besar, dan hidup mewah hanya untuk hilang tanpa jejak bersama istrinya. Kini, setiap kali ada orang asing datang ke Tuban dan bertanya tentang rumah besar di Tambak Boyo, warga hanya menggeleng dan berkata pendek bahwa tempat itu bukan untuk manusia biasa. Mereka akan menceritakan kisah Paijo dengan nada pelan agar tidak memanggil sesuatu dari laut. Karena bagi mereka, nama Paijo bukan sekadar kenangan, tapi panggilan bagi sesuatu yang masih hidup di balik tirai gelap dunia gaib. Malam terakhir di bulan purnama, beberapa nelayan yang pulang dari laut mengaku melihat sesuatu yang aneh di pantai Tuban. Dari kejauhan, terlihat seorang laki-laki mengayuh becak di atas permukaan air, menuju ke tengah laut. Di becak itu duduk sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain hijau berkilau. Ombak bergetar setiap kali becak itu bergerak, lalu perlahan menghilang di telan gelombang. Keesokan paginya, pantai penuh dengan ikan mati yang perutnya robek. Sisik-sisik hijau berserakan di pasir, dan di antara ombak mengapung selembar kain batik milik Sarti. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Mereka hanya berdiri dari jauh, berdoa agar laut tidak lagi marah. Namun, hingga kini, setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, dari arah laut selalu terdengar suara roda becak yang berderit pelan menuju daratan. Kadang berhenti sebentar di depan rumah kosong itu, lalu menghilang bersama aroma asin dan suara tawa perempuan dari kejauhan. Legenda Paijo, tukang becak yang mencari jalan pintas menuju kekayaan melalui pesugihan Nyi Blorong, akhirnya menjadi cerita turun Teimuran di Tuban. Cerita itu menjadi peringatan bagi siapapun yang tergoda untuk memperjualbelikan nasibnya dengan makhluk laut. Karena pada akhirnya, semua kekayaan yang datang dari kegelapan hanya membawa kutukan yang tidak pernah berakhir.